India butuh kerjasama dengan negara-negara Barat. Di saat yang sama, India juga tetap ingin bekerja sama dengan Rusia dan China. Tapi India juga punya problem dengan China. Baik itu dalam bentuk border conflict, baik itu dalam konteks sejarah. Makanya poin ketiganya adalah internal disagreement. Di dalam BRICS tidak ada satu suara mayoritas yang dominan. Dia bisa bergerak ke kiri ke kanan tergantung koalisi yang ada saat itu. Apakah itu lebih adil? Mungkin iya, mewakili banyak posisi, tapi buat Indonesia, apa gunanya? Kalau masuk ke BRICS, ternyata nanti bergeser menjadi kelompok yang sangat anti Barat. Bagi Indonesia, walaupun BRICS bisa dipakai untuk menyuarakan perlunya tata kelola dunia yang berkeadilan, tapi kalau dia menjadi anti Barat saja, tidak ada gunanya bagi Indonesia. Karena, sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia punya prinsip politik luar negeri bebas aktif. Di slide berikutnya bisa digeser, bisa digeser. Tanda tanya. Saya kasih tanda tanya besar bebas aktifnya karena bisa jadi tidak seperti itu pemahaman bebas aktif yang sesungguhnya. Tapi dalam konteks BRICS, Indonesia sangat ragu untuk mengiyakan bergabung ke dalam China Russia-led BRICS. Kenapa? Tidak, selain tadi tidak ada keuntungan ekonomi secara langsung, eh, investasi Cina sudah pasti Indonesia dapat, kerjasama dengan Indonesia bisa kita urus sendiri, Rusia tidak mungkin investasi dalam kondisi seperti sekarang, Afrika Selatan juga tidak mungkin investasi dalam kondisi seperti sekarang, Brazil apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Dan bagi Indonesia yang lebih penting adalah image Indonesia. Image bahwa Indonesia itu bisa bekerja sama dengan siapapun, termasuk dengan Barat. Kalau sampai Indonesia masuk ke dalam BRICS, narasi yang ada di Barat sekarang adalah BRICS itu kekuatan penyeimbang Barat, kekuatan anti Barat. Kalau Indonesia masuk ke sana, Indonesia ketakutan akan dilihat sebagai bagian dari aliansi Rusia dan China. Jadi posisi Indonesia dan image Indonesia di depan Barat ini masih sangat penting. Karena secara ekonomi, secara politik, secara keamanan, militer, Indonesia masih membutuhkan hubungan baik dengan negara-negara Barat. Ini yang yang menjadi salah satu dasar mengapa Indonesia tidak terburu-buru untuk masuk atau untuk terlibat dalam BRICS. Dan oleh karenanya, di slide berikutnya, Indonesia hanya sementara ini di geser di slide berikutnya adalah kita masih terfokus pada upaya yang lebih pragmatik. Dalam konteks Indonesia sebagai calon negara besar 2045, 2050, maka yang lebih penting bagi Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh banyak menteri, termasuk oleh Presiden, adalah bergabung dengan OECD. Bergabung dengan OECD tidak berarti akan sangat sulit di saat yang sama untuk kemudian tergabung dalam BRICS. Karena tadi OECD dan BRICS adalah dua kutub yang sekarang sedang uh, bersaing satu sama lain. Bagi Indonesia, bergabung ke OECD lebih punya nilai sebagai status karena ini adalah klub orang kaya. Sehingga berarti dia ketika Indonesia masuk, Indonesia sudah diakui sebagai bagian dari orang-orang terpilih, negara-negara terpilih yang punya posisi ekonomi tinggi. Dan Indonesia akan menjadi negara ketiga sesudah Jepang dan Korea Selatan kalau Indonesia masuk. Negara Asia ketiga. Dua negara yang disebut sebelumnya, Jepang dan Korea Selatan adalah dua negara maju. Kalau Indonesia masuk duluan sebelum yang lain, berarti Indonesia menjadi negara yang sejajar dengan Jepang dan Korea Selatan. Dan dalam waktu sekitar 20 tahun, 30 tahun, Indonesia akan menjadi punya ambisi untuk menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelima, paling tidak masuk top 5, dan dianggap sebagai negara penting di level global. Kalau sekarang Indonesia masih punya asumsi kita negara middle power, negara kekuatan menengah, maka nanti Indonesia akan naik ke level yang lebih tinggi. Itulah kenapa fokusnya bukan lagi BRICS, karena BRICS adalah kelompok negara-negara yang mencoba untuk menantang kekuatan yang negara-negara maju. Indonesia secara praktis, secara ekonomi, eh, investasi yang akan datang dari OECD
yang satu suara di sana, satu posisi di OECD, tentu lebih menarik dibandingkan dengan gabungan BRICS. Uh, yang dilakukan sementara adalah di slide berikutnya, Indonesia mencoba untuk memitigasi problem. Kalau Trump masuk ke OECD, tentu nanti akan dianggap pro Barat. Apalagi di tengah tadi, arena geopolitik dan dasar politik luar negeri Indonesia yang katanya bebas aktif. Sehingga di saat yang sama, Presiden Jokowi masih datang memenuhi undangan BRICS. Uh, Indonesia masih menjadi chair, terketua dari MIKTA. MIKTA adalah organisasi kekuatan menengah, bukan walaupun beberapa di antaranya anggota OECD, tapi yang jelas bukan BRICS dan bukan G7. Jadi ada Meksiko, ada Korea Selatan, Turki, dan Australia. Kalau dilihat dari 5 negara MIKTA, 4 diantaranya adalah negara-negara OECD. Meksiko, Korea Selatan, Turki, dan Australia. Hanya Indonesia yang belum. Itu juga salah satu poin penting kenapa OECD lebih punya nilai bagi Indonesia dibandingkan dengan BRICS. Dan kalaupun tidak mau bergabung di sana, tidak mau terlibat dalam kompetisi geopolitik, maka ada arena yang lebih netral. Arena yang lebih netral adalah G20, kekuatan-kekuatan emerging daripada bergabung ke BRICS, lebih baik bergabung di G20. Indonesia selalu mendorong agar G20 menjadi arena diskusi global. Uh, saya akan menutup dengan satu slide terakhir, bahwa mau tidak mau, tidak bisa dipungkiri di slide berikutnya, uh, kita sedang berada di the new Cold War. Bisa di, berikutnya. Um, kita sedang berada di kompetisi yang semakin menguat, baik itu antara BRICS non G7 dan OECD, dan di saat yang sama ada kompetisi antara negara-negara Barat dengan negara-negara Global South. Kalau dulu perangnya adalah Barat Timur, atau bordernya itu ada di antara Barat dan Timur, ada Iron Curtain yang memisahkan Barat dan Timur. Saat ini pemisahnya bukan lagi Barat dan Timur, tapi juga bukan Utara Selatan. Saya tidak percaya bahwa konfliknya antara Utara Selatan, antara negara maju dan negara berkembang. Ada banyak negara berkembang yang juga punya koneksi yang luar biasa dengan negara-negara Barat. Begitu juga sebaliknya. Sehingga kesannya sekarang yang terjadi adalah kita menyamaratakan Barat dengan negara-negara maju, seakan-akan West North itu sesuatu yang sama. Lalu ada terminologi baru yang namanya Global South, sementara East-nya, timurnya itu sudah nggak tahu kemana, mereka dilupakan. Sehingga debatnya adalah antara Barat lawan Selatan. Negara-negara Selatan seakan dianggap selama ini dianggap remeh oleh negara-negara Barat. Kalau teman-teman lihat pernyataan mereka, pernyataan banyak negara di so-called Global South, banyak yang menganggap negara-negara Barat tidak pernah mendengarkan mereka, terlalu mengontrol tatanan dunia global. Bukan negara utara ya, yang disebutkan, Barat. Dan menurut saya menarik, kalau kita kembali ke peta yang pertama tadi, ada perbedaan yang sangat jelas, gitu ya. Border yang sangat jelas, dunia yang tadinya sudah borderless, Eropa yang sudah borderless, secara literal, atau tidak ada penjagaan lagi, tiba-tiba di dalamnya ada berbagai perpecahan, ada posisi negara-negara yang punya posisi jauh berbeda. Dan tiba-tiba istilah border ini menjadi bermakna kembali. Kalau teman-teman mengikuti perkembangan terakhir di Eropa, Slovakia tiba-tiba memilih pemimpin yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lain di Eropa. Jadi sekarang di Eropa sekutunya Rusia ada dua, ada Hungari dan Slovakia. Negara-negara Global South juga punya posisi yang jauh berbeda. India dan Indonesia saja tidak bisa satu posisi. India dan China tidak bisa satu posisi. Eh, Brazil bisa berposisi berbeda-beda tergantung situasinya. Apalagi negara-negara seperti Turki, Meksiko, dan yang lain-lain. Sehingga saya akan menutup dengan sebuah pertanyaan. Dengan konteks begitu, apalagi teman-teman akan melangsungkan model UN,
Apakah dalam konteks seperti itu UN dan eh, lembaga-lembaga internasional masih bisa berperan positif di tengah kembalinya border yang bahkan kondisinya jauh lebih complicated, lebih kompleks dibandingkan dengan era perang dingin. Apa lantas perang terbesar sebetulnya? Dan apa yang mereka bisa lakukan? Saya kembalikan ke Mas Kevin, mudah-mudahan bisa mengawali diskusi dan pertanyaan lain. Baik, terima kasih banyak Mas Radit atas pemaparannya yang sangat-sangat clear menurut saya. Sudah dijelaskan tadi teman-teman, jujur dapat insight baru yang dalam banget, apalagi mengenai posisi Indonesia di BRICS. Justru bukan kita yang harusnya masuk BRICS, tapi BRICS yang butuh kita, Indonesia kayak gitu. Terus kaitannya dengan OECD, bahkan kaitannya juga tadi antara Global North, West, East, bahkan South, ya begitu. Khususnya balik lagi ke tema Airmon 23 hari ini, yaitu tentang redefining the boundaries in the borderless world. Nah, mungkin sebagai pemantik diskusi awal kita, teman-teman, adakah teman-teman yang mungkin punya pertanyaan lebih lanjut lagi nih untuk kita bisa bahas yang nantinya bisa menambah apa ya, semangat kita dalam ber-MUN atau mungkin ada yang pengen membahas topik ini lebih lanjut lagi. Adakah teman-teman? Siapa ini? Kalau belum ada mungkin ini Mas, mungkin terkait tadi dengan gerakan-gerakan antara Barat, Timur, Selatan, Utara. Nah, mungkin dari perspektif Mas Radit sendiri, atau mungkin seberapa sustainable sih kaos dari anti Barat, atau misalnya anti G7 bagi pergerakan-pergerakan alternatif yang didukung oleh Global South atau non-Western actors ini sendiri. Apakah cukup sustainable atau bisa dibilang ini gerakan yang lagi dapat momennya saja kayak begitu. Mungkin bisa Mas dijelaskan lebih lanjut. Oke, yang pertama mungkin kalau dalam konteks sustainabilitas atau keberlanjutan dari gerakan-gerakan anti barat di level global, eh, sebetulnya satu yang menyatukan mereka itu ya hanya anti barat. Menurut saya, ya. Satu yang ketika teman-teman tanya ke negara-negara seperti India, Turki, Cina, Indonesia misalnya, Brazil, ketika ditanya, mereka akan begitu bilang, ya kami tidak suka dengan apa yang dilakukan Barat selama ini. Barat mengontrol, ke Barat dalam konteks ini lebih cenderung ke Amerika Serikat, mengontrol tatanan global. Tapi kalau kemudian ditanya, lantas tatanan global seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara tersebut? Saya terus terang belum menemukan apa yang diinginkan mereka. Jadi upaya untuk mengcounter atau mengkritik Barat itu tepat. Saya juga sepakat. Tapi begitu ditanya, terus apa yang ditawarkan oleh setiap negara? Nah, itu nggak ada. Karena nanti kalau Cina menawarkan visinya, ya tentu yang lain nggak akan terima. Visinya Tiongkok, visinya Cina, itu akan jauh berbeda dengan yang mungkin diinginkan oleh negara-negara lain. Setahu saya itu hanya India yang punya, yang bisa menjawab secara tegas, dia maunya apa. Tapi itu pun lebih ke arah kepentingan India ya. India maunya macam-macam gitu misalnya. Tapi ketika ditanya Global South sebagai satu kesatuan, itu maunya apa tuh nyaris tidak ada. Dan dari situ saya sebenarnya bisa mengatakan bahwa sustainabilitasnya, keberlanjutannya akan sangat rendah. Begitu kepentingan negara-negara tersebut tercapai, ya mereka akan berhenti uh, mengurusi isu-isu negara tadi, non-Barat dan apa namanya suara menyerang negara-negara Barat. Uh, Salah satu yang paling mudah sebetulnya, yang sayangnya atau tidak strategis dilakukan oleh Barat adalah misalnya negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika itu setiap negaranya beda-beda posisinya. Mereka punya kebutuhan masing-masing. Tapi bayangkan mereka bisa satu suara, misalnya tidak mau mengutuk serangan Rusia ke Ukraina. Tapi begitu mereka diundang ke Rusia, mereka juga nggak datang karena banyak yang tidak datang karena mereka juga kecewa. Emang Rusia mau ngasih apa untuk Afrika? Mau berinvestasi? Uang dari mana? Kan nggak ada.
Jadi yang dibutuhkan oleh Afrika misalnya adalah perbaikan situasi ekonomi di masyarakat, development, tapi itu tidak didorong oleh negara-negara Barat. Sehingga akhirnya ketika mereka beralih pun itu lebih karena negara-negara Barat tidak menyediakan itu. Begitu juga dengan misalnya inkonsistensi atau kritik dari negara-negara Selatan, negara-negara non-Barat terhadap posisi Barat terkait misalnya Ukraina dan Palestina. Kritiknya valid bahwa negara Barat hipokrit. Tapi lantas kita sendiri, negara-negara sendiri begitu dihadapkan pada lantas posisi gimana dalam posisi itu. Mereka juga tidak bisa memberikan posisi yang jelas, kan? Eh, apakah ada yang kemudian bisa menawarkan, oke, kalian posisinya misalnya Barat salah karena pro satu pihak agresor. Tapi apakah negara-negara Selatan siap untuk mengambil posisi satunya? Enggak juga. Mereka akan agak berbeda posisinya masing-masing. Bisa karena mereka masih butuh uang dari Barat dan yang lain-lain. Tapi itu menandakan bagi saya akan sangat sulit bagi mereka, bagi negara Barat untuk mempertahankan posisinya. Kecuali, kecuali Baratnya semakin bebal. Jadi problemnya ada di Barat. Kalau Baratnya semakin bebal, tidak bisa melihat bahwa ada kritik, dan tidak bisa merespon kritik, ya kritiknya akan terus ada. Akan selalu ada alasan untuk menyatukan posisi negara-negara non-Barat. Bayangkan kalau ada situasi atau ada skenario global alternatif yang di skenario itu negara-negara Barat ternyata responsif terhadap kritik tersebut, mendengarkan kritiknya. Itu dengan sendirinya negara-negara Selatan tadi tidak akan punya satu suara, karena langsung berubah posisinya. Itu sih kalau kalau dari saya Mas Kevin. Kalau dari saya kayak gitu. Jadi saya nggak yakin sustainabilitasnya bagus karena tadi kritiknya bukan berdasarkan uh, ada visi yang jelas yang satu dari semua negara itu satu visi lalu ingin visinya terjadi enggak. Posisinya adalah posisi kritis. Posisi kritis begitu yang dikritik menurunkan tensi, menurunkan atau hilang posisi bersamanya. Coba aja. Nanti begitu itu dilakukan, India dan Cina sudah. Bayangkan soal global currency, soal mata uang pengganti USD. Cina mau pakai RMB, India nggak mau. Ya sudah selesai. Diskusi itu nggak akan pernah selesai. Jadi kalau ada yang bilang mau pakai mata uang pengganti, ya, ya Cina nanti mereka semua pakai mata uangnya sendiri